Perkenalkan, saya Safrina Mauliafi. Kali ini saya akan mereview secara garis besar apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, pengurangan risiko, hingga meminimalisir risiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko itu adalah suatu kejadian yang tidak menggembirakan, membahayakan, hingga merugikan perusahaan tersebut. Baiklah, di sini ada juga tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan, yang mana nantinya risiko ini dapat menghambat proses terjadinya tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Di sini maksudnya yaitu membuat SOP terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mendorong manajemen agar proaktif. Yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk berhati-hati, yang mana nantinya banyak peringatan-peringatan yang diberikan agar tindakan tersebut tidak memiliki risiko yang sangat besar. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang terakhir yaitu sosialisasi terhadap manajemen risiko itu tersendiri. Baiklah, di sini ada beberapa jenis manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini disebabkan oleh manusia itu sendiri, dari sistem, dari prosesnya, hingga dari kegiatan eksternal. Yang kedua yaitu manajemen hazard. Hazard ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu hazard moral, hazard legal, dan hazard physical. Yang ketiga yaitu manajemen risiko finansial, yang mana nantinya pengawasan dan perlindungan dilakukan untuk melindungi hak aset, harta, hingga keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, manajemen risiko strategis memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu risiko operasi, risiko aset, dan terakhir risiko kompetitif. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi dalam perusahaan, maka kita harus memiliki yang pertama yaitu daftar risiko. Yang kedua, penilaian risiko terhadap dampaknya. Yang ketiga, penilaian risiko terhadap keadaan saat sekarang. Dan yang terakhir, rencana tindakan bila risiko itu benar-benar terjadi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.